Selamat siang saudara. Saat ini saya akan membahas tentang reformasi gereja. Gereja Roma Vatikan. Film tentang agama Kristen, yaitu The Passion of the Christ. Apa itu reformasi gereja? Reformasi berasal dari kata re, artinya kembali, dan form, yang artinya bentuk. Reformasi diartikan sebagai sebuah gerakan yang bertujuan untuk kembali ke bentuk ajaran agama seperti yang telah dicontohkan oleh Nabi Isa. Reformasi gereja adalah sebuah upaya perbaikan tatanan kehidupan yang dinominasi oleh otokrasi pada ajaran yang menyimpang dan kembali pada ajaran gereja yang lurus. Gerakan reformasi merupakan sikap kritis terhadap penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pihak gereja Katolik pada terutama adanya penjualan surat pengampunan dosa. Inti dari gerakan ini adalah sikap protes terhadap gereja Katolik ketika adanya penjualan surat pengampunan dosa atau surat aflat. Reformasi adalah gerakan pembaharuan keagamaan Kristen dan merupakan sikap protes terhadap gereja Katolik yang dinilai otoriter, kaku, dan tak bersahabat terhadap perubahan zaman. Latar belakang reformasi gereja. Reformasi gereja terjadi karena banyaknya penyimpangan keagamaan. Contohnya, penjualan surat-surat pengampunan dosa. Lalu, korupsi atas nama negara, pajak-pajak yang memberatkan masyarakat, kebangkitan nasionalisme di Eropa, dan perkembangan kapitalisme dan krisis-krisis ekonomi di kawasan Imperium Roma. Berikut adalah tokoh dalam reformasi gereja, yaitu pertama, Martin Luther. Dia adalah seorang tokoh yang paling berpengaruh dalam gereja, bahkan di kalangan Protestan setelah era reformasi. Dan Luther membawa pembaharuan besar di Jerman pada masa itu. Dalam persembunyian dia menerjemahkan kitab suci Perjanjian Baru ke dalam bahasa Jerman. Kedua, Johannes Calvin. Ia adalah teolog Kristen terkemuka pada masa reformasi Protestan yang berasal dari Perancis. Ia juga adalah seorang pemimpin reformasi gerakan gereja di Swiss. Ia juga merupakan generasi kedua dalam jajaran pelopor dan pemimpin reformasi gereja abad ke-16. Yang ketiga adalah Erasmus. Ia adalah seorang humanis yang terkemuka dan merupakan perintis reformasi.
Karyanya edisi Perjanjian Baru diterbitkan pada tahun 1516 dalam bahasa Yunani. Pada masa itu ia menulis sejumlah puisi dan karangan prosa. Dalam tulisannya sudah tampak kritiknya pada kekuasaan gereja. Yang keempat adalah John Knox. Ia ditabiskan menjadi imam Katolik tahun 1536 dan menjadi seorang notaris kepausan tahun 1540. Ia adalah salah seorang tokoh yang memengaruhi gerakan reformasi di Skotlandia, dan ia juga salah satu murid dari Calvin. Menurut Knox, kekristenan dan kemerdekaan nasional harus dapat ditemukan bersama, karena keduanya merupakan suatu pergumulan yang dapat diselesaikan bersama. Berikut adalah dampak dari reformasi gereja. Ini adalah dampak dari reformasi gereja. Negara Swedia dan Jerman adalah penganut dari Lutheranisme. Negara Belanda dan negara Prancis adalah penganut Calvinisme. Dan negara Spain dan Italia adalah penganut dari Katolisisme Ortodoks. Terima kasih telah menyimak.